Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Alvito Ilham Lutfi Rahman. Di sini gue sebagai host dari podcast yang bernama Cafe Belajar. Nah, jadi di sini gue udah pada ngundang narasumber, yaitu teman-teman gue sendiri. Perkenalan dulu dong. Yo, nama gue Davifti Karlalani. Nama gue Rasya Indra Nargia, biasa dipanggil Buluk. Nama gue Muhammad Ran. Nah, jadi sekarang kita bakal ngomongin tentang tradisi nih. Lu udah pada tahu belum tradisi apaan? Belum, gak tahu. Ya udah, gue kasih tahu. Tradisi tuh kayak kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Oke. Nah, langsung aja kali ya masuk ke provinsinya. Provinsi pertama yang mau kita omongin itu Sulawesi. Jadi di Sulawesi tradisi yang sering banget dibahas itu Rambu Solo namanya. Menurut lu pada, kenapa sih tradisi ini jadi perhatian dunia? Nih gue jawab, Rambu Solo itu unik banget karena bukan sekedar pemakaman. Ini pesta adat besar buat menghormati orang yang meninggal. Ada prosesi penyembelihan kerbau, musik dan tarian. Semakin mewah acaranya, makin tinggi penghormatan buat almarhum. Jadi ini lebih dari seremoni, ini soal budaya yang menghargai perjalanan akhir seseorang. Oke. Nah, selain Rambu Solo, lu pada tahu nggak sih tradisi-tradisi lain yang ada di Pulau Sulawesi? Oke. Pastinya ada Mapaci dari suku Bugis. Ini tradisi malam sebelum nikah, di mana calon pengantin kayak dibersihin jiwanya pakai daun pacar sambil didoain sekeluarga. Suasananya hangat banget, penuh doa dan harapan biar rumah tangga mereka harmonis. Wih, menarik ya. Kalau dari sisi makanan, Sulawesi itu terkenal sama makanan apa sih? Nah, kalau yang paling ikonik itu coto Makassar. Kuahnya gurih banget karena rempahnya melimpah. Biasanya dimakan bareng ketupat. Selain itu, ada juga pisang hijau, dessert khas Sulawesi yang manis dan segar. Oh. Nah, kalau soal modernisasi nih, budaya Sulawesi bisa bertahan nggak sih menurut lu pada? Menurut gue tuh bisa banget kok. Sekarang banyak anak muda yang mulai ngenalin budaya lewat media sosial, kayak bikin konten soal tarian adat, makanan, atau tradisi seperti Mapaci, malah jadi makin dikenal luas. Oke. Terus cukup kali ya buat Sulawesi. Nah, terus ada Kalimantan yang mau kita omongin. Sabar dulu. Nih, suku Dayak di Kalimantan tuh terkenal banget kan ya? Nah, tradisi apa sih yang paling mencerminkan budaya mereka? Tradisi Tiwa sih ini upacara adat buat nganterin arwah ke tempat yang damai. Uniknya, prosesnya melibatkan tarian, musik khas, dan simbol-simbol adat. Selain itu ada Huma Betang alias rumah panjang, tempat tinggal bersama yang jadi simbol kebersamaan dan hidup rukun. Nah, terus gimana sih konsep hidup di Huma Betang? Jadi di Huma Betang banyak keluarga ditinggal di satu atap. Mereka hidup bareng dengan prinsip saling menghormati. Kalau ada masalah, mereka diskusi sampai nemu solusi. Ini tuh kayak ajaran hidup harmoni yang dijalani langsung dari kecil. Nah,
tadi kan di Sulawesi kita bahas makanan juga. Nah, kalau makanan khas Kalimantan, apa sih yang wajib dicoba gitu kalau kita mampir ke sana? Ya kalau makanan khas Kalimantan itu kita harus mencoba rotan muda. Makanan ini dibuat dari rotan yang masih muda, rasanya unik banget kayak asam segar. Ada juga soto Banjar yang gurih dan aromatik karena pakai rempah khas Kalimantan. Oke, enak tuh pasti. Enak. Nah, menurut lo nih, gimana sih cara generasi muda di Kalimantan melestarikan budaya mereka yang mereka punya? Bisa lewat festival kayak, festival Erau dan Kutai Kertanegara. Anak muda bisa ikut aktif di sana, ngenalin budaya lewat media sosial atau bahkan bikin event kecil-kecilan yang angkat tradisi lokal. Nah, cukup kali ya kita Kalimantan. Ya, coba lanjut lagi. Nih, terakhir nih. Ada Provinsi Papua. Nih kalau orang-orang biasanya ngomongin budaya Papua itu pasti bakal ke Koteka. Kenapa sih? Koteka itu bukan cuma pakaian tradisional, tapi simbol identitas dan kebanggaan mereka. Setiap suku di Papua punya desain koteka yang beda, jadi itu juga jadi ciri khas masing-masing suku. Nah, berarti Koteka tuh penutup ini ya, alat vital. Ya. Nah, selain Koteka nih, tradisi apa atau budaya apa yang lagi khas dari Papua sekarang? Di Papua itu ada tari Yospan, tari yang energik banget. Ini kayak tarian persahabatan yang biasa ditampilkan di acara-acara besar. Terus ada tradisasi aturan adat buat ngejaga alam. Misalnya nggak boleh nangkap ikan di daerah tertentu biar ekosistem tetap terjaga. Wah, keren banget sih itu. Nah, kalau dari sisi makanan, Papua tuh paling dikenal makanan apa sih? Papeda, makanan dari sagu yang dimakan bareng ikan kuah kuning, teksturnya kayak lem, tapi rasanya enak banget. Selain itu, ada ulat sagu yang jadi cemilan khas mereka. Katanya sih tinggi protein loh. Nah, gimana cara generasi muda Papua ngenalin budaya mereka ke dunia luar? Anak muda Papua udah banyak yang bikin karya video tarian tradisional di YouTube atau Instagram. Terus mereka juga ikut festival budaya internasional buat ngenalin Papua ke dunia. Wah, cukup nih kayaknya bahas tentang tradisi. Ternyata budaya Indonesia tuh kaya banget ya. Wah, banyak banget. Iya, banyak banget ya. Terus kita tuh dapat kesimpulan kalau kita tuh harus penting banget buat kita lestariin budaya-budaya Indonesia itu. Ya, betul. Ada yang tahu nggak karena apa? Ya, karena penting banget buat kita lestarikan. Anak muda harus bangga sama budaya sendiri karena itu identitas kita sebagai bangsa. Tapi sebelum kita akhirin nih, lu pada dari mana sih? Ini Asalnya? gue biasa dari Jaktim, Bang. Papua. Gue dari Jawa Timur, Bang. Terus yang lu tahu nih dari provinsi-provinsi lu, daerah-daerah lu, apa aja sih budaya-budaya gitu yang sering dilakuin? Biasanya budaya-budaya Betawi, Bang. Oh, Betawi kayak palang pintu ya, palang pintu. Itu biasanya kalau nikahan kan ya? Nikahan. Nah, kalau lu budaya-budaya di Papua, Bang. Gak jadi, tadi gue bohong itu. Gue orang Jaktim, Bang. Oh, berarti sama ya kayak Dapa ya? Nah, kalau lu Rehan? Sama Bang, Jaktim juga ini gue. Sama ya? Baik. Terus Jaktim, Betawi, Jaktim tuh Betawi kan berarti? Iya. Betawi itu kan biasanya kalau
orang ngobrol-ngobrol paling terkenal tuh karena logatnya. Ya udah contohin dong logat Betawi. Waduh. Aduh, buset. Gimana? Agak bener ya. Iya. Ya udah deh, mungkin cukup kali ya. Pokoknya kita harus lestariin budaya Indonesia. Lu setuju kan? Setuju. Ya udah. Mungkin cukup dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari podcast Cafe Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.